Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas permasalahan tentang rumah tangga dan perkawinan. Baiklah, pernikahan sejatinya adalah sesuatu yang sangat membahagiakan. Bahkan banyak diidam-idamkan oleh insan manusia di dunia ini. Dalam pernikahan ini, dengan berjalannya waktu, sering mengalami berbagai permasalahan atau problematika. Kali ini kita akan bahas bersama-sama apa saja penyebab pertengkaran tersebut dan bagaimana solusinya. Kita akan bahas di kanal Lucy Show. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Di sebelah saya sudah ada Cilusi kumaha damang. Alhamdulillah, Cinino. Ya, alhamdulillah. Suasana kali ini fresh banget ya, tambah cantik. Terima kasih. Tambah segar, ya, awet muda. Cilusi, maaf Iya. ya kalau saya mau Oke. nanya-nanya nih ya. Ini rada ada banyak yang akan ditanyakan. Kita kali ini membahas tentang pernikahan, gitu kan. Dalam pernikahan ini kan sudah banyak tahu ya masyarakat umum gitu kan, bahwa dalam pernikahan itu banyak sekali terjadi permasalahan atau problem-problem gitu kan, pertengkaran dalam suami dengan pasangan gitu ya. Poin yang akan saya tanyakan untuk yang sangat penting, salah satunya itu adalah masalah ekonomi atau masalah artos. Kumaha Teh Lusita dalam pernikahan, solusinya kalau misalkan terjadi permasalahan seperti itu. Ketika berbicara masalah salah satu faktor yang menyebabkan di dalam berumah tangga itu terjadi pertengkaran, itu kebanyakan dan hampir mendekati ke masalah ekonomi. Betul, atau keuangan. Apalagi kita bertemu di lingkungan kita ya, di masyarakat, curhat-curhatan teman-teman kita dan lain sebagainya, itu kebanyakan hal yang menjadi pemicu pertengkaran itu adalah masalah uang, masalah ekonomi. Gitu Mas, sensitif sekali. Iya. Karena memang uang bukan segalanya. Tapi segalanya butuh uang. Nah, itu Ce. Yang paling penting dalam berumah tangga itu adalah adanya cinta. Nah, tapi apakah kita bisa makan jika tidak ada uang? Lope, paribasa nih, paribasa. Nah, gitu bisa melibeas ku lope. Nah, disitulah kenapa uang menjadi salah satu faktor pemicu pertengkaran. Karena memang ketika kita masuk ke dalam bahtera rumah tangga, yang kita pikirkan sebetulnya adalah untuk pengabdian cinta. Nah, dengan pengabdian cinta ini, maka kita akan sama-sama berpikir satu pandangan untuk bagaimana agar cinta kita hidup dan hidup cinta kita. Nah, yang bisa menghidupkan cinta kita itu adalah kehidupan, dan kehidupan itu tidak bisa terlepas dari ekonomi. Nah, kembali ke kita bicara masalah istri ya, karena kewajiban daripada yang mencari uang atau menafkahi rumah tangga itu adalah suami. Nah, istri yang sebagai manajer keuangan di rumah yang harus berpikir lebih ekstrim gitulah, harus berpikir lebih realistis, lebih matematis dan lebih logis di dalam pengelolaan. Oke lah, ketika memang tidak ada pendapatan itu lain masalah. Yang justru pemicu daripada pertengkaran rumah tangga itu ketika suami sudah bisa menghasilkan tapi si istri tidak bisa manajemen. Akhirnya besar pasak daripada tiang. Karena apa? Karena istri ini yang tidak bisa mengelola keuangan dari suami. Kalau memang jangan dahar acak, itu bukan pemicu pertengkaran. Itu adalah pemicu motivasi untuk bisa melahirkan uang gitu kan. Ketika istri yang di rumah tidak bisa memanage itu, seperti halnya mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan yang sifatnya sunat-sunat acan gitu kan.
kebanyakan di kita lebih mementingkan kuota daripada beras nah ini nama. Pamajikan uing macet cenah. Geus gua beas teh. Duit tinggal 50.000 dari balikan kuota. Terjadilah pertengkaran hebat. Gitu. Jadi di sini mungkin solusinya kalau misalkan ketika seorang suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istri sekemampuan dia mungkin iya. Sesuai dengan kemampuan. Nah, si istri lah yang harus memanage, mengatur mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting. Mana yang maha penting. Bagaimana kalau gini, dia tetap mengatur, ya. Nah, dia telah menjalankan nih seorang istri nih, tapi tetap di akhir bulan teh kurang. Tekor. Tekor. Dia misalkan tahu-tahu beras nggak sampai akhir bulan belum gajian sudah habis. Itu kan contoh yang biasa ya, banyaklah terjadi di masyarakat kita. Nah, gimana solusinya, ketika muncullah pertengkaran dari uang yang tidak cukup, solusinya adalah komunikasi. Kebanyakan istri menutup kekurangan itu tanpa komunikasi dengan suami. Nah, pinjamlah sini, padahal tujuannya baik, tujuannya bagus. Yang tahu kerutan di rumah itu istri, bukan suami. Bagaimana menghadapi ketika anak ingin sesuatu, ayahnya belum ada, misalkan lagi tidak di rumah, si istri ini akan berinisiatif. Nah, ini yang menjadi pemicu ketika suami tidak tahu sama sekali. Nah, itu kadang-kadang saya pernah ngalamin, Solusi ketika ini nggak cukup, itu adalah duduk bersama. Sampaikan kepada suami dengan waktu yang tepat, dengan keadaan yang memang sudah urgen. Nah, ketika si istri ini memang sudah melakukan apa yang tadi, sudah yang penting, maha penting, yang sangat penting itu sudah, tapi tidak cukup nih. Itu dikomunikasikan. Nah, kebanyakan di kita si istri ini tidak membuka komunikasi dengan kekurangan itu, akhirnya mencari solusi sendiri dengan pinjam sana, pinjam sini. Itulah yang menjadi pencetus pertengkaran, masalah ekonomi. Oke. Jadi mungkin solusi yang pertama itu adalah memanage. Seorang istri itu harus pintar, ya. Jadi salah satunya mungkin juga kita harus menerima dikasih uang seberapapun sama seorang suami sebagai kepala keluarga, kita terima dengan ikhlas. Kita doakan mudah-mudahan. Nah, doa istri itu doa luar biasa. Yang kedua solusinya adalah komunikasi. Memang komunikasi kadang-kadang begini ya, yang dialami ini saya nggak bicara orang lain lah, diri saya sendiri. Kadang-kadang percumalah diomongkan dibicarain juga percuma sama suami, ntar juga nggak bisa bayar. Jadi udah males duluan, Nah, kita udah ilfil duluan. Apunten, itu kesalahannya dari awal. Ketika kan barusan percuma diomongkan udah nggak bisa bayar. Sebelum pinjamnya yang harus cerita itu sebelum kita berhutangnya, agar nanti membayarnya bersama-sama. Betul. Kesalahannya itu tidak komunikasi ketika dinilai, wah ini sudah kekurangan nih untuk kebutuhan, untuk kewajiban, bayar ini sudah kekurangan. Nah, sebelum pinjam ke pihak lain itu seharusnya dikomunikasikan dulu dengan suami. Ketika suami tahu bahwa hari ini jam ini kita berhutang ke si itu, ketika berbayar tidak akan menjadi beban kita sebagai istri. Jadi benar, itu luar biasa ya, kata-kata komunikasi itu sangat dalam sekali. Rahasia dalam kehidupan itu komunikasi. Ya, betul. Segala sesuatu itu memang kalau tidak dibicarakan itu memang tidak akan nyambung, terus kan. Gue gede-gede akhirnya gitu. Oke, saya udah nangkap, ya. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa menangkap ya inti dari poin pertama yang saya tanyakan. Nah, Cece jangan tunduh dulu ya, enggak, saya masih tenang banyak aja. nih pertanyaan. Kalau baru curhat. Soalnya ada titipan-titipan juga nih, ya. Siap. Nah, selain tadi udah bahas masalah ekonomi dan keuangan dengan solusinya. Terus yang sangat penting juga nih, adalah masalah anak. Mungkin rumah tangga yang udah berapa tahun udah mempunyai anak, atau yang udah keluarganya yang udah ada lama, anaknya udah besar, itu permasalahan tuh banyak sekali, Satu, masalah mendidik
Mendidik itu cara ya. Nah, cara mendidik itu berkenaan dengan sekolah. Cara milih sekolah oge kadang-kadang anu pasea. Bapaknya mau sekolah di sini, ibunya mau sekolah di sini. Itu juga kadang-kadang kita suka ada miss dan bertengkar juga. Cara memilih sekolah, cara keinginan anak, cara gitu. Memanjakan anak, mendisiplinkan anak gitu ya. Kadang-kadang istrinya misalkan mendisiplinkan anak, kamu harus begini cara bangun tidur dan sebagainya. Suaminya kadang-kadang nggak setuju. Jangan terlalu keras sama anak mah. Nanti anak tinggal kalongen, sedangkan kalau bahasa Sundanya gitu. Nah, gimana itu kalau masalah anak? Yang tadi yang pertama masalah keuangan ya sebagai pemicu daripada pertengkaran dalam rumah tangga, dan sekarang yang kita bahas yang kedua, salah satu pemicu daripada pertengkaran dalam rumah tangga adalah cara menghadapi anak gitu kan. Masalah mengasuh anak gitu kan. Nah, kita baca, kita renungkan berapa jam si ibu dengan anak dan berapa jam si ayah dengan anak dalam 24 jam. Nah, ketika memutuskan ya masalah sekolah tadi, nah, anak itu lebih dekat dengan ibu. Betul. Nah, yang memahami karakteristik dan tabiat sifat anak itu adalah ibu. Betul. Nah, ketika si ibu ini berbicara masalah memutuskan untuk sekolah, yang menjadi dominan itu ibu. Betul. Nah, di sini si sang ayah, suami atau ayahnya itu mengikuti. Hanya saja ketika si ibu ini ketika si ibu ini tidak amanah, baik dalam masalah apapun bentuknya, ini akan menjadi hal yang sensitif bagi ayahnya. Kenapa menjadi pemicu pertengkaran? Ketika si ibu ini tidak adil memperlakukan anaknya, gitu kan? Seperti begini, yang harus tahu bagaimana ketika anak menangis itu ibu. Betul. Apa sebabnya? Apa sebab nangis? Dan bagaimana cara anak jangan sampai tidak menangis? Ketika si ibu ini tidak bisa membuat anak ini nyaman, ini si ayah ini marahnya ke ibunya bukan ke anaknya. Karena tanggung jawabnya sudah dilimpahkan semuanya. Saya ini cari uang untuk keluarga, urus anak. Nah, ketika ayahnya bekerja untuk mencari nafkah, anak ini menjadi titipan yang luar biasa dari ayahnya ke ibunya, bukan ke orang lain, gitu kan? Ke ibunya. Nah, ibunya ini makanya terjadi pertengkaran karena anak itu karena ketidaksepahaman antara ayah dan ibunya. Padahal sama-sama sayang. Benar. Egonya kan keluar, ayahnya ke anak, caranya hanya beda. Nah, perbedaan ini yang harus didiskusikan. Betul. Dengan bagaimana cara memanjakan anak. Kapan saatnya anak dikerasin tuh ada waktunya, ada saatnya. Anak itu bukan hanya dimanjakan, anak itu dibekali, gitu kan? Dibekali ilmunya, dibekali moralnya, dibekali akhlaknya, dibekali dan lain-lain, gitu kan? Itulah kenapa anak menjadi salah satu pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Padahal anak itu adalah anugerah. Loh, kok anugerah bisa jadi pemicu pertengkaran? Kan sangat ironis ya. Nah, padahal itu karena ego. Kalau anugerah itu kan sesuatu yang diberikan Allah tuh, diberikan Tuhan tuh sesuatu yang harus dibanggakan, dirasakan kebahagiaan, gitu kan. Intinya yang saya tangkap tuh, solusinya tuh satu, seorang ibu tuh harus cerdas. Iya. Harus amanah. Iya. Harus adil. Bagaimana menempatkan anak, mendidiknya bagaimana, mengenali pribadi anak sedalam-dalamnya. Nah, betul. Yang penting pribadinya dulu. Apalagi di zaman sekarang milenial ya, di zaman anak semua pegang gadget, cara mendidik anak juga harus betul-betul tahu gitu kan. Iya. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, yang keduanya solusinya harus satu pandangan. Ayah dengan ibu harus satu pandangan. Cara mendidik anak dengan seorang ayah itu harus menyerahkan sepenuhnya. Jadi ada satu jurus. Ada satu jurus di mana tahapannya ketika si ibu ini sudah kurang gitu nurut. Kita harus bisa menanamkan dalam pola pikir anak bahwa ketika ayahnya ikut campur, urusannya nggak begini. Hukumannya akan lebih berat daripada hukuman ibu. Jadi anak tuh harus. Jadi ketika jadi nggak bisa diselesaikan dengan bunda nih.
baru disampaikan itu udah merasa takut bahwa dengan ayah itu akan lebih keras, padahal enggak gitu kan. Tapi si anak di dalam kepalanya, kalau urusannya dengan ayah ini bahaya gitu. Benar. Nah itulah. Jadi seorang ibu juga harus menanamkan rasa hormat juga sama ayahnya. Oh iya, nomor satu itu. Nah, nomor supaya satu. itu ketika terjadi nomor satu permasalahan yang tidak bisa anak diselesaikan, itu ada segan. Anak itu segan anak sama biar ayah. segan. Iya. Gitu ya. Rasanya itu. Iya benar, Ce. Jadi kadang-kadang kan orang ngomongin bapakna ka budak. Nah, itu nggak boleh ya, Ce-nya? Ya, osak pernah teh. Bapak maneh mah. Bener, Ce. Orang Sunda mah ngomong bapak siap mah. Nah, itu tuh nggak boleh ya, Ce? Nggak boleh. Ce, bener. Aduh, apa? Ce ulah ce gedenya buka sakit deui ulah. Ce. aduh. Ce, kayak heula, Ce. Nah, masih siap, ada nih siap. berapa poin. Ada, Ce, yang sangat penting juga, Ce. Ini masalah urusan ranjang, Ce. Wes, Masalah seksual. Semangat masalah hubungan badan. Nah, Ce, tuh kadang-kadang, Ce, itu tuh nggak sedikit loh. Teman juga suka banyak yang curhat. Masalahnya begini. Sampai-sampai ya udah terjadilah perceraian. Dari pertengkaran itu, Ce. Ini juga salah satu yang sangat penting menurut Cece kumaha ye. Anu yang sudah berpengalaman pahit dan getirnya bahagia dan dalam dukanya. menjalani rumah tangga. Berjuang rumah tangga. Nah, gitu, Ce. Seks itu sesuatu yang sangat bisa diistilahkan kenikmatan dalam hidup. Bener, Ce. Geus mah ngeunah halal ibadah deui. Pergi dari rumah tangga mah ya. Sesuatu yang nikmat, halal, berkah, ibadah. Oish, luar biasa. Nah, nilainya tuh luar biasa. Nggak bisa dinilai. Bisa dirasakan dengan batin, bisa dirasakan dengan fisik, bisa dengan psikologis, bisa dengan ganjaran oge gitu kan. Wah, luar biasa. Ya. Nah, nikmatnya itu loh. Nah, kunaon seks bisa menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Itu ketika pasangan tidak satu pandangan tentang seks. Nah, satu pandangan. Satu pandangan. Kan rumah tangga itu menyatukan dua pandangan, menyatukan dua hati, menyatukan dua kebiasaan. Dalam seks juga sama. Harus ada kesamaan pandang. Memandang seksnya itu sama. Ketika sudah berbicara masalah seks, berarti kita sudah bicara masalah batin. Ketika sudah berbicara masalah batin, artinya kita sudah memahami apa yang menjadi apa yang menjadi watak seks salaki urang kumaha, urang kumaha. Suami teh beukina teh ngapoe misalkan. Tuh, paling kira kagereuneuh, tinggal ngadengkak we awewe mah. Si Cece pisan wae. Cekolot mah awewe mah tinggal diudak jeung ngadengkak. Bener. Nah, bulu sih cenah kumaha geda hayang wae kitu tah beri eueuh duit, berarti teh ikhlas. Lamun teh ikhlas berhubungan seks teu ngeunah duit hese. Pahala teu meunang. Rugi seberapa kali. Jadi luar biasa, Ce. Yeah. Kenikmatan ibadahnya, pahalanya juga ada, kebahagiaannya juga ada dalam. Iya, saya ulangi. Seks itu adalah kenikmatan dalam rumah tangga, kenikmatan dalam perkawinan. Kok aneh sih? Kok bisa menjadi salah satu pemicu pertengkaran? Ketika salaki hayang, istrinya nggak mau. Istri nggak mau. Nah, muncul kurang, iya mama kayak mumpung udah ngenah gitu. Paling cilaka gereuneuh, paling cilaka eta teh. Cilaka naon? Bukan anak alhamdulillah. Bener, Ce. Ada, aya nu kitu kan? Aya nu loh, ayo duitan mah ayo kowe. Teu ikhlas. Ketika tidak ikhlas, artinya ngeunah henteu. Da kaburu punung lalakina oge. Salakina oge. Ngeunah jadi henteu. Ganjaran jadi teu meunang dan lawan rezeki pun tertutup. Komunikasi akhirnya. Nah, akhirnya si suami mencari keseringan ketersinggungan masalah ranjang itu adalah pencetus yang terbanyak laki-laki mencari wanita idaman lain. Nah itu, Ce, yang sangat dikhawatirkan dan ditakutkan oleh para istri, Ce. Jadi jangan sampai suami itu seolah-olah mengalihkan pandangannya keluar, mencari kenikmatan di luar dan mencari orangnya di luar. Nah itu kesalahan dan kesalahan yang tidak kadang-kadang tidak disadari oleh istri. Asa biasa. Oh tuh kedoy we dan kegeng
bakal masih ada hari esok. Padahal itu nggak ganteng salaki itu. Salaki hayang mader we, urang hayang gusur. Naon sih? Naon da ngeunah ieu? Make kudu riweuh, coba halal. Teu kudu gengsi nya, Cek. Batur kuat aplok-aplokan kuat di sulumputan. Dacan sah. Anu geus sama apa sih? Apa? Jangan sepelekan masalah seks gitu kan. Karena kalau urusan seks urusannya dengan batin. Ketika batin kakoet, cinta yang selama ini dibina juga akan menjadi pudar karena ada ketersinggungan batin ketika ditolak. Karena hubungan seks yang dilakukan dengan sukacita itu akan melahirkan kenikmatan yang luar biasa. Nah, sebenarnya nggak cukup durasinya ya. Wah, ini kalau diceritakan itu kita nggak mau akan ditahan ya, ada pertanyaan. Tahan aja, sepertinya nanti kita sambung lagi. Luar biasa mungkin itu intinya mah harus sama keselarasan pandangan, menjaga pandangan, memelihara perasaan masing-masing ya Cek ya. Gitu nih Cek. Ada barusan udah 4 poin ya Cek ya. Alhamdulillah. 3 poin ya Cek ya. Karena karena waktu ya, nanti akan dilanjut lagi mungkin ya. Baiklah, untuk saat ini saya ucapkan terima kasih kepada Cek Lucy. Sama-sama. Luar biasa semangatnya, auranya luar biasa, sangat menginspirasi ya. Terutama buat saya ya, nggak akan habis-habis energinya. Karena ilmu yang paling hebat itu adalah pengalaman. Nah, itu betul ya. Makanya kita harus banyak berpengalaman, harus banyak adventure gitu ya. Baiklah, terima kasih. Pertemuan saat ini saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.